Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap dibisikkan pelan, saat sebagian orang terlelap dan sebagian lainnya masih berjaga dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Cerita yang akan aku bacakan kali ini berasal dari kisah nyata seorang pedagang pasar. Cerita ini sempat ramai dibicarakan di lingkungannya, menjadi bisik-bisik dari mulut ke mulut, namun tidak pernah benar-benar diungkap secara terbuka. Nama dan lokasi sengaja disamarkan. Sebut saja tokoh dalam cerita ini bernama Dadan. Dadan adalah pedagang sembako di sebuah pasar tradisional yang cukup besar. Usahanya bukan usaha baru. Ia merintisnya dari nol. Dari lapak kecil di sudut pasar yang atapnya sering bocor jika hujan turun. Bertahun-tahun hidupnya hanya dihabiskan di antara karung beras, gula, minyak goreng, dan bau pasar yang lembab bercampur amis. Setiap hari Dadan datang paling pagi dan pulang paling sore. Ia dikenal ramah, tidak pelit senyum, dan jarang bicara buruk tentang orang lain. Pelanggannya kebanyakan ibu-ibu pasar dan pedagang kecil yang sudah percaya padanya sejak lama. Hidupnya sederhana, tidak kaya tapi cukup. Sampai suatu titik hidupnya mulai berubah. Sekitar 2 tahun sebelum cerita ini diceritakan ke saya, usaha Dadan berkembang pesat. Pasokan lancar, pelanggan bertambah, dan lapaknya diperbesar. Dari 1 meja kayu menjadi 2, lalu 3. Dagangannya selalu habis sebelum sore. Bahkan beberapa pedagang lain mulai mengambil barang ke lapaknya untuk dijual kembali. Perubahan itu tentu tidak luput dari perhatian pedagang lain, terutama mereka yang lapaknya berdekatan. Awalnya hanya tatapan biasa, lalu berubah menjadi obrolan kecil, dan lama-lama menjadi rasa tidak suka yang tidak pernah diungkap secara langsung. Dadan sebenarnya merasakan perubahan suasana di pasar. Beberapa rekan bisnis yang dulu sering mengobrol, kini mulai menjaga jarak. Ada yang menyapa tapi dengan wajah dingin. Ada yang tidak enggan berbicara sama sekali. Tapi Dadan tidak terlalu memikirkannya. Baginya, selama ia tidak berbuat curang, tidak ada yang perlu ditakuti. Masalah mulai muncul secara perlahan, tidak langsung besar, tapi cukup untuk membuat hati tidak nyaman. Suatu pagi, Dadan menemukan karung berasnya berlubang, isinya tumpah ke lantai. Ia mengira itu tikus, tapi lubangnya terlalu rapi, seperti sengaja disayat. Ia membersihkan dan melanjutkan berdagang, mencoba berpikir positif. Beberapa hari kemudian, timbangan digitalnya sering error, angkanya melonjak sendiri, padahal baru saja diservis. Pelanggan mulai protes. Dadan mulai merasa dirugikan, tapi tetap bersabar. Sampai suatu siang, salah satu pedagang di sebelah lapaknya berbisik pelan saat lewat. "Hati-hati sekarang, Dan. Di pasar ini nggak semua orang senang lihat orang lain naik." Kalimat itu terkesan biasa, tapi entah kenapa sejak saat itu, Dadan mulai sering merasa tidak enak badan. Bukan sakit yang jelas, hanya pusing, mual, dan dada terasa berat terutama sore menjelang maghrib. Setiap pulang ke rumah, tubuhnya seperti habis diperas. Istrinya mulai khawatir. Dadan yang biasanya kuat, kini sering tertidur sebelum Isya. Nafsu makannya menurun, berat badannya turun drastis. Tapi hasil medis selalu mengatakan hal yang sama, tidak ada penyakit serius. Gangguan tidak hanya berhenti di tubuh Dadan. Usahanya pun mulai terganggu dengan cara-cara aneh. Minyak goreng yang masih tersegel bocor sendiri. Gula terasa pahit menurut beberapa pelanggan. Bahkan pernah suatu pagi, Dadan menemukan bangkai tikus tepat di tengah lapaknya. Padahal ia yakin lapaknya sudah dibersihkan malam sebelumnya. Sejak itu, bisik-bisik di pasar semakin ramai. Ada yang bilang Dadan ketiban sial. Ada yang bilang ada yang tidak suka dengan cara dagangnya. Dan ada juga yang berbisik lebih pelan, kayaknya dikirimi. Awalnya Dadan menolak pikiran itu. Ia tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi semakin hari kejadian-kejadian ganjil semakin sering terjadi.
Setiap malam Jumat, ia selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di pasar sendirian. Semua lampu mati. Dan dari ujung lorong pasar, ada sosok hitam berdiri diam menatapnya. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin. Puncaknya terjadi ketika suatu pagi, Dadan menemukan sesuatu di bawah meja dagangnya. Bukan uang, bukan sampah pasar, tapi bungkusan kain hitam kecil diikat dengan benang kasar. Saat dibuka, di dalamnya terdapat potongan rambut, paku kecil berkarat, dan sesuatu yang baunya membuat Dadan langsung muntah. Sejak hari itu, Dadan tahu, ini bukan sekedar persaingan bisnis biasa. Dan tanpa ia sadari, santet kiriman dari sesama bisnis sudah mulai bekerja. Kecurigaan mulai tumbuh. Dadan mengingat kembali beberapa pertengkaran kecil yang pernah terjadi. Soal harga, soal pelanggan, soal pasokan barang. Hal-hal yang dulu dianggap sepele, kini terasa seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Suatu sore, Dadan memberanikan diri bertanya pada pedagang tua yang sudah puluhan tahun di pasar. Pedagang itu mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata pelan, "Kalau sudah begini, biasanya bukan orang jauh. Biasanya orang dekat, orang yang tahu rutinitas kamu." Kalimat itu membuat tengkuk Dadan merinding. Malam itu, Dadan mengalami teror paling jelas panjang hidupnya. Ia terbangun sekitar pukul 3 dini hari. Badannya tidak bisa bergerak, dadanya terasa sangat berat. Dari sudut kamar, ia melihat bayangan hitam perlahan mendekat. Bayangan itu tidak punya wajah jelas, hanya bentuk seperti manusia membungkuk. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara seperti orang berbisik, menyebut namanya berulang kali. Saat bayangan itu semakin dekat, Dadan pingsan. Keesokan paginya, tubuh Dadan penuh lebam kecil seperti bekas cubitan. Istrinya menangis melihat kondisi itu. Anak mereka demam tinggi dan terus meracau. Dadan akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari pertolongan, bukan medis, tapi pertolongan yang selama ini ia hindari. Dengan perasaan malu dan takut, Dadan mendatangi seorang ustadz yang dikenal warga sebagai orang yang bisa melihat. Setelah mendengar cerita Dadan, ustadz itu terdiam lama, lalu berkata dengan nada serius, "Ini bukan gangguan biasa, ini kiriman. Dan yang mengirim bukan orang sembarangan." Ustadz itu menyarankan Dadan untuk membersihkan diri dan rumah. Ia juga berkata satu hal yang membuat jantung Dadan berdegup kencang. "Kalau kamu tahu siapa pelakunya, jangan hadapi langsung. Orang yang mengirim santet biasanya sudah siap kalau perbuatannya terbongkar." Sejak saat itu, Dadan hidup dalam ketakutan. Setiap hari ia ke pasar dengan perasaan was-was. Setiap malam ia tidur dengan lampu menyala. Dan di dalam hatinya, satu nama terus terngiang. Nama yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras, tapi selalu muncul di pikirannya. Santet itu belum berhenti, dan pelakunya masih sangat dekat. Sejak pertemuan dengan ustadz itu, hidup Dadan berjalan seperti orang yang selalu dikejar bayangan. Ia tetap berjualan di pasar, tapi tidak lagi dengan keyakinan yang sama. Setiap kali membuka lapak, dadanya terasa sesak. Setiap suara keras membuatnya menoleh. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik lorong pasar yang gelap. Ustadz itu memberi Dadan beberapa amalan untuk dibaca setiap pagi dan malam. Air doa diletakkan di sudut rumah dan di lapaknya. Ia juga diminta membersihkan lapak dengan cara tertentu setiap malam Jumat. Awalnya, Dadan merasakan sedikit perubahan. Tidurnya mulai lebih nyenyak. Mimpi buruk tidak sesering sebelumnya. Anak dan istrinya juga mulai membaik. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Dadan baru membuka lapaknya, ia mencium bau tusuk yang sangat menyengat. Bau itu tidak seperti bau pasar pada umumnya.
Saat ia menunduk, jantungnya hampir berhenti. Di bawah meja dagangannya terdapat bangkai ayam hitam yang sudah membusuk, dibungkus daun pisang dan ditusuk jarum di beberapa bagian tubuhnya. Tangan Dadan bergemetar, kakinya terasa lemas. Ia tidak perlu diberitahu lagi. Ini bukan peringatan, ini ancaman. Malam itu, teror datang lebih ganas dari sebelumnya. Sekitar malam, rumah Dadan dipenuhi suara gaduh. Seperti ada banyak orang berjalan di atap. Suara langkah, suara gesekan, dan suara benda jatuh silih berganti. Istrinya menangis sambil memeluk anak mereka. Dadan berusaha membaca doa, tapi suaranya bergetar. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka sendiri. Angin dingin masuk membawa bau tanah basah. Dari arah pintu itu, muncul sosok hitam dengan tubuh membungkuk, jalannya pincang, dan wajah yang tidak jelas. Sosok itu berhenti di ambang pintu, lalu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Dadan. Dadan berteriak sekuat tenaga, suaranya pecah. Saat itu juga, lampu rumah padam. Dalam kegelapan, suara tawa pelan terdengar, lalu menghilang bersama dinginnya udara. Keesokan paginya, Dadan jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Di pasar, kabar tentang sakitnya Dadan menyebar cepat. Anehnya di hari yang sama, Ujang juga dikabarkan sakit keras. Lapaknya tutup. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi bisik-bisik mulai bermunculan. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang tua bercerita bahwa Ujang sempat mengamuk di rumahnya sendiri. Katanya ia sering berteriak ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tubuhnya penuh luka lebam. Ia menyebut-nyebut nama Dadan sambil menangis minta ampun. Tidak lama setelah itu, Ujang dibawa keluarganya ke kampung halaman. Lapaknya di pasar tidak pernah buka lagi. Tidak ada penjelasan resmi. Hanya cerita dari mulut ke mulut tentang seseorang yang bermain terlalu jauh dengan hal-hal yang seharusnya tidak disentuh. Kondisi Dadan perlahan membaik, tapi tidak pernah kembali seperti semula. Usahanya tidak lagi seramai dulu. Banyak pelanggan sudah terlanjur pindah, modal habis untuk berobat dan membersihkan rumah dari gangguan. Dadan tidak mencoba membalas. Ia hanya ingin semuanya berhenti. Ia memilih bertahan dengan apa yang tersisa. Kini, Dadan masih berjualan di pasar yang sama. Lapaknya lebih kecil, dagangannya lebih sedikit. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ia jarang berbicara, jarang tertawa. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi serakah, tidak lagi ingin terlihat paling berhasil. Pernah suatu sore, seorang pedagang baru bertanya padanya, "Pak, kalau di pasar ini yang paling harus dijaga apa?" Dadan terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Jangan iri, jangan dengki. Soalnya di tempat cari rezeki, niat buruk itu cepat sekali jadi nyata." Sejak kejadian itu, Dadan selalu menutup lapaknya sebelum maghrib. Ia tidak pernah pulang terlalu malam, dan setiap malam Jumat, lampu rumahnya selalu menyala terang sampai pagi. Bukan karena takut gelap, tapi karena ia tahu ada hal-hal yang lebih suka bekerja dalam diam. Oke teman-teman, sekian kisah kali ini. Apa pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan share channel ini, serta nantikan kisah berikutnya. Karena di Suara Tengah Malam, kisah nyata seringkali lebih menyeramkan daripada sekedar cerita.